Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi PBG dalam jabatan. Ini dari tahap pendaftaran, kemudian sampai pada tahap mengerjakan pretest PPG. Mari langsung saja kita bahas secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini pendaftaran dan pengiriman berkas yang perlu kalian siapkan antara lain. Yang pertama kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua NUPTK, yang ketiga ijazah. Ijazah bisa D4, S1 atau S2 tergantung kualifikasi pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian SK pengangkatan pertama, kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. Kemudian ada SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Ada fakta integritas. Fakta integritas ini nanti Bapak Ibu bisa download di SIM PKB, nomor HP, dan nomor rekening bank. Bapak Ibu nanti bisa masuk melalui akun SIM PKB, atau kalau tidak seperti itu bisa langsung ketik PPG di Google, nanti sudah ada loginnya. Ini menggunakan alamat UKG dengan kata sandinya, atau juga bisa melalui akun belajar.id apabila SIM PKB Bapak Ibu sudah ditautkan dengan akun belajar.id. Di sini, setelah kita masuk nanti, kita akan mengisi biodata diri yang terdiri dari informasi dasar. Itu ada nama lengkap, sudah langsung terinput dari Dapodik, nomor peserta juga, NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status kepegawaian, jabatan fungsional, NIK, NIP, gelar depan, gelar belakang. Ini rata-rata semua sudah sesuai dengan Dapodik. Jadi sudah dimasukkan, sudah langsung terkoneksi dengan data di Dapodik. Kalian semua tinggal mengisi beberapa yang masih kosong, misalnya gelar depan atau gelar belakang, juga jabatan fungsional. Selanjutnya ada instansi asal. Ini ada nama instansi, jenjang, alamat instansi, kota atau kabupaten, provinsi, kode pos, dan mata pelajaran yang harus diampu. Ini semua juga beberapa sudah terkoneksi dengan Dapodik. Bapak Ibu tinggal mengisi yang kosong saja. Kemudian informasi rekening ini harus diisi NPWP, nama bank, bank cabang, nomor rekening, dan nama sesuai rekening. Selanjutnya, biodata diri itu ada alamat rumah, kota kabupaten, kemudian provinsi, kode pos, alamat lengkap itu sudah ada pada Dapodik, sudah disinkronkan. Selanjutnya adalah kontak, ini alamat surel Dapodik. Alamat surel kontak, ini email yang Bapak Ibu gunakan. Ada juga email belajar.id serta nomor handphone. Setelah mengisi biodata, kemudian kita akan mengisi linearitas S1 D4 bidang studi PPG. Di sini ada perguruan tingginya, Bapak Ibu tinggal pilih perguruan tinggi mana yang asal Bapak Ibu. Kemudian program studinya juga dipilih, program studi Bapak Ibu. Kualifikasinya, tahun lulus, kemudian jenjang studi. Berkasnya nanti yang diupload adalah ijazah berbentuk PDF maksimal itu 1,5 MB. Biasanya nanti kalau kita menggunakan cam scanner atau aplikasi lainnya itu akan lebih dari 1,5 MB. Kalau lebih dari 1,5 MB kita bisa menggunakan kompres, di kompres online saja, itu mudah sekali. Selanjutnya kita memilih bidang studi PPG. Di sini karena saya adalah guru sejarah, jadi saya memilih bidang studinya adalah sejarah. Kemudian berkas pendukung yang harus Bapak Ibu siapkan, SK pengangkatan pertama, ini saya tahun 2010. Kemudian SK pengangkatan kenaikan pangkat 2 tahun terakhir, SK pembagian tugas, ini biasanya yang banyak sekali MB-nya, perlu dikompres itu yang ini, SK pembagian tugas mengajar, sama fakta integritas itu sudah ada template-nya, tinggal kita isi sesuai dengan data kita. Setelah mengisi semua itu nanti, kita akan mengajukan berkas ini sampai muncul tanda centang hijau-hijau semua ini, kemudian baru ajukan berkas. Setelah itu nanti, setelah kita mengajukan berkas akan tampil seperti ini, survei peminatan LPTK. Kita bisa memilih di mana kira-kira LPTK yang kita pilih, akan tetapi nanti keputusan akhirnya tergantung penyelenggara PBG. Kemudian klik lanjut dan selesai. Kalau berkas sudah dikirim, nanti Bapak Ibu akan menunggu beberapa waktu. Setelah diverifikasi, nanti akan seperti ini Bapak Ibu.
disetujui PBG dalam jabatan, ada yang disetujui, ada yang ditolak, nanti dilakukan perbaikan, ada beberapa data yang salah sehingga harus diperbaiki, dan ada yang ditolak permanen. Persiapan seleksi ini cetak kartu. Nanti Bapak Ibu sering-sering saja memantau SIM PKB Bapak Ibu. Nanti akan ada seperti ini, bahwa nanti akan kartunya bisa dicetak tanggal 6 April. Nanti biasanya dari pengumuman ini sampai cetak kartu itu masih membutuhkan waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu bersabar saja, ini merupakan surat edaran resminya. Selanjutnya ini adalah kartu ujiannya, ada nomor ujian itu nomor UKG kita, terus ada nomor validasi. Selanjutnya ada waktu ujiannya, ini merupakan waktu ujiannya, biasanya 2 hari atau 1 hari sebelum ujian pretest nanti akan diadakan tryout. Ini nanti Bapak Ibu segera bergabung di link grup WhatsApp ini agar Bapak Ibu nanti tahu perkembangan informasi selanjutnya. Di dalam grup WhatsApp nanti ada pengawasnya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita harus menginstal aplikasi yang digunakan untuk ujian. Ini kita download saja, nanti sudah ada aplikasi ujian PPG. Ini langkah-langkahnya. Kita download, kemudian kita install sampai finish. Kemudian masuk SEB, itu menggunakan passwordnya seleksi, nanti akan muncul seperti ini. Ini nomor peserta diisi nomor UKG Bapak Ibu, nomor validasi ini didapatkan pada nomor ujian. Selanjutnya adalah pelaksanaan pretest PPG, seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum pretest itu nanti kita dilakukan yang namanya tryout, nanti kita dibimbing, dibina oleh pengawasnya dari LPTK yang menjadi tempat ujian kita secara daring. Nanti dari LPTK itu memberikan berbagai aturan-aturannya, misalnya saja jarak antara tempat duduk dengan komputernya, dengan laptopnya, kemudian HP-nya, sekelilingnya itu diperhatikan. Ini sebelum ujian itu melaksanakan yang namanya swafoto menggunakan kartu ujian sama kartu tanda penduduk. Di atas meja itu harus bersih. Nanti kita harus memutar kamera kita yang menggunakan zoom itu 360 derajat. Di ruangan tidak boleh ada orang siapapun itu. Selanjutnya masuk ujiannya, tinggal masuk melalui seleksi ini. Mulai seleksi, kemudian mengisi nomornya, kemudian mengisi validasi, kemudian akan ada tampilan seperti ini, kita klik login. Setelah login nanti kita mengisi kembali. Nah, kode masuk ini akan diberikan oleh pengawas kita. Jadi kita menunggu pengawas memberikan kode masuknya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, kita centang fakta integritas, kemudian muncul cara mengerjakan soal, kita mulai. Contohnya seperti ini. Kalau kita ragu-ragu menjawab soal, nanti akan terlihat kuning seperti ini. Kalau kita pilih simpan, itu akan biru seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru masih ragu, jadi dipilih ragu, kuning ini. Kalau sudah yakin, tinggal simpan. Ini semua sudah terekam. Baik itu yang kuning, yang biru, itu sudah terekam dan sudah masuk datanya di sana. Itu tadi mengenai cara pendaftaran sampai cara mengerjakan soal. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu guru yang mengikuti pretest PPG ini bisa lolos passing grade dan bisa mengikuti PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.